7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman, kembali lagi kita beribadah di ibadah remaja ini. Senang sekali kita bisa beribadah kembali, memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Mari kita memulai ibadah ini dengan mengangkat lagu Open the Eyes of My Heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Hatimu Ada Bagiku. Semuanya Engkau sediakan.
Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan sikap berdoa. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat beribadah, menyanyikan pujian, memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya setiap firman-Mu dapat menjadi pelita, dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya setiap firman-Mu dapat memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Wah, pagi ya. Sungguh pagi yang cerah pagi ini ya. Karena cerah saya mau sharing dulu ini. Jadi ya, tapi ini jangan ditiru di rumah ya. Ini hanya sekedar sharing. Jadi dulu itu saya pernah nyontek itu kan. Wah. Nyontek loh. Jangan ditiru ya. Maaf. Nah, saya begitu nyontek tiba-tiba saya punya rasa gelisah, rasa takut. Gak ngerti deh, gak bisa dideskripsikan. Maksudnya apa? Itu apa ya contoh? Contoh tahu nggak? Jadi hatimu rasanya gelisah gitu ya setelah Iya. nyontek ya? Gak enak gitu adanya. Bagus. Itu artinya hati nuranimu masih bekerja, Niko. Hati nurani? Ya. Apa itu? Oh, yang kayak di drama-drama itu ya, yang punya suara baik sama suara jahat ya. Suara yang malaikat sama suara di iblis gitu. Jadi suara malaikat bilang jangan nyontek, terus suara iblisnya bilang nyontek aja ya gitu ya. Oh. Ada dua suara gitu ya. Ya, nah sebelum saya jawab pertanyaan Niko tentang yang tadi itu, saya mau ceritakan dari sebuah contoh kasus. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan ceritanya Niko, tapi ini kasus yang terjadi nyata. Nah dari cerita ini nanti coba Niko coba tebak, teman-teman di rumah juga coba tebak kira-kira hati nurani itu apa. Ini yang mau kita bahas hari ini teman-teman. Nah jadi sekitar bulan Maret tahun lalu, tahun 2019 ya kalau nggak salah ceritanya. Ini kisah nyata, jadi ceritanya ada seorang ABG usia 15 tahun. Berarti kira-kira masih SMA kelas 1 ya, masih kecil 15 tahun. Dia itu membunuh seorang bocah berusia 5 tahun. Dan tanpa rasa bersalah, ABG ini menuliskan status di Facebooknya. Lalu dia bilang begini, bocah itu sudah tidak bernyawa di lemari pakaianku. Luar biasa ya, tanpa merasa bersalah dia update status seperti itu. Dia bilang bocah yang tidak bernyawa yang dia bunuh itu dia taruh di lemari pakaiannya. Nah tapi kemudian setelah itu keesokan harinya ABG ini menyerahkan diri ke kantor polisi dan dia ngaku kalau dia sudah membunuh bocah itu. Jadi setelah dia ngaku ke kantor polisi ada banyak pakar yang menganalisa, mencari tahu kemungkinan kenapa ABG ini bisa tega sekali membunuh bocah itu tanpa rasa bersalah sedikit pun.
Jadi mereka setelah menganalisa ada banyak kemungkinan. Mungkin dia pernah nonton film horor, jadi terpengaruh ya sama film horor seperti itu. Tapi menariknya ada seorang psikolog yang berkata seperti ini. Dia bilang mungkin saja sebenarnya ABG ini masih punya hati nurani. Mungkin saja dia masih punya hati nurani sehingga ada rasa bersalah di dalam dirinya, makanya dia menyerahkan diri ke kantor polisi. Menarik ya, psikolog ini berkata mungkin saja dia masih punya hati nurani sehingga ada rasa penyesalan yang dalam. Nah, kalau dari cerita ini menurut Niko dan teman-teman di rumah kira-kira apa itu hati nurani? Hati nurani ya, seperti polisi mungkin ya, kan tadi kayak ya kayak polisi kan kayak bilang ini nggak boleh kan. Jadi kayak menghalangi kita berbuat yang jahat gitu. Mungkin polisi di dalam hati ya yang tidak kelihatan gitu. Betul. Ya, yang mengingatkan dia. Betul. Nah, bisa jadi ya seperti polisi. Hati nurani itu adalah sebuah anugerah umum yang diberikan oleh Tuhan kepada semua manusia. Jadi anugerah umum itu maksudnya begini teman-teman. Maksudnya semua orang, entah dia itu orang percaya ataupun orang yang belum percaya, itu semuanya punya hati nurani. Jadi semua manusia pasti punya hati nurani, Tuhan berikan itu. Kalau pengertian secara umumnya, hati nurani itu artinya adalah kesadaran tentang sesuatu yang dipercaya sebagai benar atau salah. Kesadaran seseorang akan sesuatu yang dia percaya sebagai benar atau salah. Nah, tapi tentu saja hal yang dipercayai oleh setiap orang yang benar dan salah itu pasti berbeda-beda. Tergantung standar dari setiap orang itu atau tergantung dari latar belakang dia. Nah, jadi hati nurani ini bisa memberikan hasil yang berbeda kepada setiap orang tergantung dari apa yang dia percayai sebagai benar atau salah. Misal contoh ya seperti kasus nyontek tadi. Nah, kita akan menggunakan banyak contoh dengan nyontek ya teman-teman. Kalau misalnya bagi saya menyontek itu adalah hal yang salah, berdosa gitu ya. Kalau bagi saya, maka ketika saya melakukan tindakan nyontek itu, hati nurani saya itu akan menuduh saya. Nyontek itu salah loh, nggak boleh nyontek. Karena bagi saya nyontek itu salah. Sehingga ketika saya melakukannya, maka saya akan tertuduh rasa bersalah karena saya melakukan hal yang salah menurut saya. Tapi kalau misalnya menurut saya nyontek itu bukan hal yang salah, nyontek itu hal yang benar, maka saya akan nyontek biasa aja, benar gak? Saya akan dengan santai nyontek tanpa merasa bersalah sedikit pun. Oh, I see. Jadi begitu. Berarti ada tuh orang pernah nampak gitu ya kawan. Jadi kayak nyonteknya santai aja, luas aja ya. Santai ya. Guru lewat ya kan, oh santai. Orang kan kalau sudah nyontek kan, waduh gimana ini? Ini enggak, ini santai aja. Hebat ya. Berarti apakah hati nurani ini dituliskan di Alkitab? Ada dituliskan di Alkitab. Terus kita harus mengikuti apa kata hati nurani kita enggak? Nah, soalnya kan hati nurani orang kan beda-beda. Ya, apakah hati nurani ini dituliskan di Alkitab dan apakah kita harus selalu mengikuti hati nurani kita? Ini pertanyaan yang bagus ya. Tentu saja hati nurani ini dituliskan di dalam Alkitab. Tentu saja ada ditulis, Alkitab banyak menuliskan tentang hati nurani baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, saya tidak akan sebutkan satu persatu semuanya karena kalau saya jelaskan semuanya nanti sampai tengah malam kita di sini. Nah, saya kasih tahu secara umum beberapa contohnya saja ya. Kalau dari perjanjian lama misalnya, di perjanjian lama memang tidak ada literal secara hurufiah ditulis hati nurani begitu. Tapi ada banyak kasus, ada banyak kejadian yang merupakan bukti bahwa hati nurani itu bekerja. Misalnya ketika kejatuhan Adam dan Hawa, masih ingat gak? Waktu mereka melakukan kesalahan, makan buah pengetahuan yang baik dan benar itu, ketika mereka sadar bahwa mereka sudah melanggar perintah Allah, maka mereka itu menjadi malu dan mereka bersembunyi. Nah, perasaan malu mereka bersembunyi itu merupakan bukti bahwa hati nurani mereka bekerja. Hati nurani mereka itu menuduh mereka karena mereka telah melanggar perintah Allah. Sudah salah mereka, gitu ya. Nah, ini kalau salah satu contoh yang terjadi di perjanjian lama.
Sedangkan di Perjanjian Baru juga banyak sekali contoh tentang cara kerja hati nurani. Tapi yang paling banyak menyinggung tentang hati nurani itu adalah surat-surat di Paulus. Surat-surat yang ditulis oleh Paulus maksudnya. Bahkan Paulus sendiri pernah berkata seperti ini ya. Di Kisah Para Rasul 23 ketika dia berada di persidangan. Dia katakan bahwa sampai hari ini aku itu tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Berarti bagi Paulus menjaga supaya hati nurani itu tetap murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia itu adalah penting. Dan setiap orang memang harus mengikuti hati nuraninya. Kalau tidak, dia akan merasa tertuduh oleh suara-suara hati nurani itu. Oh, berarti hati nurani itu penting berarti ya? Ya makanya kita bahas kan hari ini kan. Oh iya. Nah, cuman sepertinya ada masalah nih contoh. Ya, apa masalahnya? Kayaknya hati nurani ini tidak bisa dipercaya 100% ya katanya ya contoh. Soalnya kan tadi bilang tergantung keadaan seseorang, tergantung standarnya orang, itu kan beda-beda. Kan kalau standar orang jahat ya berarti kan santai aja gitu kan. Ya itu gimana itu contoh? Ya, jadi kayaknya berkontradiksi ya. Tadi saya bilang iya, setiap orang itu harus menuruti hati nuraninya. Kalau tidak dia akan merasa tertuduh. Tapi di sisi lain, kalau menuruti hati nurani ini ada masalah. Karena hati nurani ini sifatnya subjektif sekali kan. Subjektif. Beda-beda tergantung setiap orang. Tadi saya katakan juga standar setiap orang berbeda. Kalau bagi orang itu nyontek itu biasa, dia katakan, iya saya nyontek, hati nurani saya tidak menuduh saya, berarti saya boleh nyontek dong. Wah gawat ya kalau begitu ya. Iya dong. Suka-suka setiap orang, tergantung hati nuraninya ya. Dong. Nah, begini, statement tentang hati nurani itu subjektif, beda-beda pada setiap orang itu benar. Kita tidak bisa memungkirinya. Statement bahwa setiap orang juga memiliki hati nurani itu benar. Karena itu anugerah umum tadi kan, setiap orang punya hati nurani. Tapi ada catatannya, bagi orang percaya, ya saya anggap kita semua orang percaya ya, orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, hati nurani itu juga adalah salah satu sarana atau alat yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk membantu kita dalam proses pengudusan kita. 3 minggu yang lalu kita sudah bahas tentang pengudusan itu. Nah tapi begini, supaya hati nurani itu bisa menjadi alat atau sarana yang efektif bagi pengudusan kita, hati nurani itu perlu dilatih supaya benar-benar sejalan dengan kehendak Tuhan. Nah hati nurani itu bagi orang percaya hanya baru bisa jadi alat yang efektif sebagai sarana pengudusan kita jika dia telah dilatih sejalan atau selaras dengan kehendak Tuhan. Karena Roh Kudus itu juga berbicara dia berbicara lewat hati nurani itu kepada kita. Nah jadi sebenarnya karena kita tahu hati nurani itu subjektif, tapi di sisi lain kita juga tahu hati nurani itu bisa jadi sarana yang efektif bagi kita, maka kita punya PR untuk menyelaraskan hati nurani kita itu dengan kehendak Tuhan. Menyelaraskan hati nurani dengan Tuhan. Oh, kehendak Tuhan tadi ya. Maksudnya apa itu ya? Nah, seperti yang tadi sudah dibahas kan, setiap kita itu punya standar hati nurani yang berbeda-beda ya, standar yang dipercaya sebagai benar dan salah. Setiap orang berbeda-beda. Tergantung apa yang dipercayai, tergantung apa yang diajarkan kepada mereka. Kalau kita ingin hati nurani kita itu punya standar yang benar, tentu saja kita harus mengacu pada standar kebenaran Tuhan. Benar ya? Sebagai orang percaya, standar kebenaran tertinggi itu adalah standar kebenarannya Tuhan sebagai kebenaran yang objektif dan universal bagi kita. Nah, misalnya begini ya. Bagi suku kanibal, suku tertentu yang kanibal sukanya makan daging orang, mereka mungkin akan merasa kalau makan daging orang itu bukan hal yang salah. Karena dari nenek moyang mereka, dari generasi ke generasi mereka udah biasa makan daging orang. Dan ketika mungkin diajarkan, wah daging manusia itu adalah daging terenak di seluruh dunia, lebih enak dari chasio atau sioba, kayak gitu kan. Mereka akan makan daging orang dengan tanpa rasa bersalah. Karena bagi mereka itu benar, menurut standarnya mereka. Tapi bagi kita, sebagai
bukan hanya sebagai orang percaya, sebagai orang biasa, kita akan menganggap memakan daging manusia itu bukan hal yang benar. Secara hukum itu salah. Apalagi bagi kita orang percaya, bukan hanya makan daging manusia salah secara hukum, tapi bagi orang percaya, makan daging manusia itu juga salah menurut standarnya Tuhan, gitu kan ya. Nah, jadi bagi kita orang percaya, anak Tuhan atau pengikut Kristus, kita itu perlu namanya mengkalibrasi ulang hati nurani kita supaya bisa sesuai dengan standar kebenaran Tuhan. Jadi patokannya bukan benar menurut nenek moyang, menurut tradisi, tapi benarnya menurut apa kata firman Tuhan. Itu standarnya. Jadi harus mengacu pada standar itu, dikalibrasi pada kebenaran firman Tuhan. Seperti seorang bapak gereja, Martin Luther, yang berkata bahwa my conscience is held captive by the word of God. Hati nuraniku itu ditangkap ya, ditawan, tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi kira-kira menyelaraskan hati nurani kita dengan kebenaran firman Tuhan ya seperti itu. Supaya standarnya adalah standar firman Tuhan. Gitu. Oke. Oh iya, terus tadi ada bilang ini ya, mengkalibrasi ulang hati nurani, apa itu ya? Mengkalibrasi ulang hati nurani. Ya, itu. Kalibrasi itu biasa istilah yang dipakai untuk alat ukur. Jadi supaya alat ukur itu bisa efektif, bisa standar waktu mengukur, supaya tidak melenceng gitu ya, bisa akurat waktu mengukur, alat ukur itu perlu dikalibrasi. Contoh simpelnya seperti misalnya timbangan. Kalau kita mau pakai timbangan untuk mengukur berat badan kita dengan ukuran yang sebenar-benarnya, yang akurat, timbangan itu perlu dikalibrasi. Waktu kita naik ke timbangan, timbangannya harus 0 dulu kan. Kalau aku naik misalnya tapi timbangannya ketika belum dinaikin aja udah 5 kilo, tiba-tiba waktu ditimbang jadi gemuk sekali, tidak akurat kan. Nah, kira-kira begitu. Hati nurani kita juga perlu dikalibrasi ulang supaya bisa akurat dan jadi sarana yang efektif dalam proses pengudusan kita. Oh, berarti caranya gimana itu contoh? Nah, bagaimana caranya kalibrasi ya? Kalau gimana? tadi timbangannya udah reset Ya, jadi reset 0. aja. Atau beli timbangan baru yang masih bagus gitu ya. Betul. Nah, kalau hati nurani begini. Yang pertama ini begini, yang pasti ya. Waktu kita percaya kepada Tuhan, waktu kita datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan, kita mengakui keberdosaan kita, ketika pertama kali kita datang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Waktu pertama kali kita menyerahkan diri kita untuk Tuhan dan katakan saya mau jadi pengikut Tuhan gitu ya. Momen kita percaya kepada Tuhan. Pada momen itu juga, pada momen yang sama juga sebenarnya Tuhan itu sudah menyucikan hati kita. Dia menyucikan hati nurani kita sepenuhnya. Ibaratnya seperti timbangan tadi itu udah kayak timbangan baru yang angkanya memang 0. Ketika dipakai itu sudah akurat. Jadi timbangan baru gitu ya. Nah, itu ketika kita percaya kepada Tuhan, hati nurani kita dibersihkan sebersih-bersihnya oleh darah Kristus. Tapi dalam perjalanannya hati nurani itu bisa terdistorsi. Bisa jadi kotor lagi, bisa rusak lagi, bisa tidak berfungsi lagi. Ya sama kayak timbangan ya. Kalau timbangan baru terus misalnya tidak dirawat, dipakainya sembarangan, lama-lama dia bisa rusak. Waktu mau dipakai, rupanya angkanya tidak di 0 lagi gitu ya. Hati nurani kita juga bisa tidak berfungsi ketika kita terus-menerus mengabaikannya. Nah, misalnya gini ya, kita pakai contoh nyontek lagi ya. Ini contoh yang sangat Pusatnya ya. nyontek. Misalnya kita pakai contoh nyontek lagi. Kalau misalnya tadi ya Niko katakan, saya pernah nyontek. Waktu nyontek hati saya gelisah. Itu mungkin pertama kali nyontek ya? Ya, itu pertama kalinya. Nah, pertama kali nyontek, hatinya gelisah gitu kan. Terus habis itu, kamu setelah hatinya gelisah itu, kamu mulai mikir begini ya. Waktu gelisah itu sebenarnya hati nurani itu udah mengingatkan, Niko, nyontek itu salah, tidak boleh nyontek, makanya gelisah kan. Ya, betul. Nah, tapi kalau misalnya kamu mengabaikan perasaan gelisah itu, entah kamu misalnya kasih rasionalisasi ya di dalam dirimu,
nggak apa-apa lah nyontek sekali. Kemarin lupa belajar, ini cuma sekali, cuma satu soal kok gitu ya. Kamu membenarkan diri, mencoba membenarkan diri sekalipun tahu itu salah. Terus kamu, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa gitu ya. Itu kan sebenarnya sama seperti kayak mengabaikan kan. Kemudian besok lagi ujian lagi, mulai lagi nggak bisa. Hati nuranimu udah ngomong, udah bikin gelisah, jangan nyontek, itu salah. Terus kamu mulai abaikan lagi, nggak apa-apa lah sekali ini aja, kemarin aja nggak ketahuan. Buktinya waktu nyontek itu nilaiku jadi tinggi 95 misalnya gitu ya. Hari ini nyontek nggak apa-apa lah, ya sudah kamu nyontek lagi, itu nyontek kedua. Sampai seterusnya ketika kamu terus menerus mengabaikan suara hati nurani itu, pada akhirnya hati nurani itu tidak akan berfungsi lagi. Udah nggak peka, maksudnya kamu sudah menguburkan suara itu terus, nggak apa-apa. Lama-lama kamu udah nggak dengar suara itu. Nyontek ke 100 kali masih gelisah nggak? Saya tanya. Kayaknya nggak 100 kali. Lama-lama udah nggak berfungsi hati nuraninya. Lama-lama kamu anggap nyontek itu biasa kan? Jadinya ya sudah nyontek terus. Nah kayak gitu. Ya kayak kewajiban lah ya, pokoknya ujian nyontek lah. Jadi kayak nggak apa-apa, itu hal yang biasa kok iya, gitu makanya. ya, kewajiban pula. Berarti dari awal kita percaya kepada Tuhan itu berarti memang hati nurani kita itu memang sudah diperbaiki gitu ya. Ya, dibersihkan oleh Tuhan. Berarti hanya saja dalam perjalanannya kita seringkali tidak merawat hati murni kita ya. Hati Berarti nurani. Ya. berarti kita ini harus melakukan apa? Maksudnya kita ini harus menjaga hati nurani kita berarti ya, supaya hati nurani gak terkubur lagi gitu ya kan. Berarti betul. apa yang harus kita lakukan supaya hati nurani kita tetap berfungsi selain menjaganya mungkin? Ya, jadi kan tadi berarti kita dalam perjalanan ini juga punya tanggung jawab untuk menjaga supaya hati nurani kita itu bisa tetap berfungsi dengan baik gitu kan. Itu pemberian Tuhan, bahkan ketika kita percaya sudah diberikan sama Tuhan gitu loh. Jadi alat di dalam tangan Tuhan juga untuk membantu kita, mengingatkan kita gitu ya. Nah jadi sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita ini punya bagian, punya tanggung jawab untuk terus merawat ataupun menyelaraskan hati kita dengan firman Tuhan gitu. Nah yang pertama, bagaimana caranya? Tentu kita perlu tetap berpegang kepada firman Tuhan sebagai standar kebenaran yang kita pegang. Kalau standarnya firman Tuhan berarti kita perlu terus-menerus dekat sama Tuhan, perlu terus-menerus mempelajari, melakukan firman itu sebagai standar kebenaran yang harus kita ikuti gitu ya. Nah lalu yang kedua, kita juga perlu bukan cuma mempelajari loh, tapi menundukkan diri kepada firman itu. Ketika kita tahu apa kata firman itu salah, berarti kita perlu belajar untuk tunduk dan menaatinya. Lalu yang kedua, kita perlu terus memeriksa diri. Perlu terus memeriksa diri kita tentang apa yang kita lakukan. Misalnya lagi kita ambil contoh menyontek tadi. Oke, siap. Dipakai terus ya contoh nyontek ini ya. Nah misalnya tadi kalau kamu pertama kali sudah terlanjur nyontek. Penting sekali, makanya setiap hari kita perlu melakukan pemeriksaan diri. Ketika misalnya tadi pagi misalnya nyontek di sekolah, waktu malam kamu perlu memeriksa diri. Perlu jujur, tadi saya sudah melakukan kesalahan dengan menyontek. Saya mengabaikan perintah Tuhan misalnya gitu ya. Kamu perlu setelah jujur mendapati memang saya salah dan telah berdosa, perlu ambil waktu untuk datang minta ampun ke hadapan Tuhan. Tadi saya sudah melakukan kesalahan, saya sudah berdosa, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni enggak? Pasti Tuhan ampuni kan? Setiap kali kita datang dan mohon ampun kepada Dia. Nah ketika saya datang minta ampun kepada Tuhan, itu seperti kayak kita mengkalibrasi ulang lagi hati nurani kita. Jadi besok-besok ketika saya diperhadapkan pada kondisi enggak bisa ujian, tantangannya kamu bisa nyontek atau bisa tidak, kamu semakin punya kesadaran itu, tidak, saya tidak mau. Saya sudah minta ampun, saya mau mohon anugerah Tuhan untuk saya bisa tidak menyontek. Nah kayak gitu loh, jadi perlu sadar. Kalau tidak sadar ya kamu biarkan kan setiap hari jadi akhirnya biasa. Nah ini berlaku kepada semua aspek hidup kita, bukan cuma pada nyontek loh ya. Jadi pada segala hal, misalnya entah bohong lah atau
misalnya ada orang yang kecanduan pornografi. Pertama kali mungkin deg-degan waktu lihat video porno atau apa. Tapi ketika dia punya kesadaran untuk memeriksa diri dan tahu itu salah, berdoa minta ampun sama Tuhan dan mohon anugerah Tuhan, besok-besok ketika melakukan itu kayak punya awareness gitu loh, jangan, tak mungkin hatinya jadi deg-degan atau mungkin dituduh merasa bersalah ya karena memang salah gitu ya. Tapi kalau orang tidak memeriksa diri, tidak memeriksa hatinya, maka dia akan melakukan terus-menerus tanpa merasa bersalah sampai akhirnya yaitu jadi kecanduan. Nah, apapun dosa yang lain bisa jadi kecanduan kalau kita tidak aware, tidak waspada terhadap hal itu. Nah, jadi kembali pada kita ya, kita itu juga punya bagian untuk menurutinya, menuruti firman Tuhan dan menuruti hati nurani kita yang sudah selaras dengan firman Tuhan tadi itu, supaya kita bisa tunduk di bawah kehendak Tuhan gitu. Oke. Berarti kesimpulannya tadi, bentar ada catat. Jadi kesimpulan pertama, berarti kita perlu peka terhadap dosa ya Ya, kan? kita perlu lebih peka. Nah, biasanya kan soalnya ada yang anggap gitu kan, alah nyontek dosa kecil ya kan. Nanti alah gak apa-apa kecil, lewatin aja gak apa-apa ya kan. Nah, kita anggap begitu ya itu sama dengan memadamkan Roh Kudus itu ya kan. Nah, kan kayak tadi menguburkan lagi itu suaranya. Ya. Berarti kita harus lebih peka lagi dan harus menghindarinya berarti. Ya. Jadi perlu lebih peka terhadap dosa. Jadi bukan hanya dosa kecil nggak apa-apa, dosa sekecil apapun kita harus peka. Maka oleh sebab itu di minggu-minggu selanjutnya kita akan bahas tentang 7 dosa yang kayak tidak terlihat gitu ya, tapi mematikan sebenarnya. Dosa-dosa yang kita kira ini nggak dosa lah, tapi kita perlu aware terhadap itu. Minggu-minggu depan kita akan bahas itu supaya kita juga bisa peka dan sadar. Nah, jadi ya memang setiap kita itu punya bagiannya, punya tanggung jawab untuk terus melatih hati nurani kita supaya bisa tetap murni dan bersih di hadapan Tuhan. Kita juga tidak boleh lupa untuk tetap bersandar kepada anugerah Tuhan untuk menolong kita. Nah, kiranya setiap kita boleh ketika tahu ini kita juga boleh membangkitkan kesadarannya terhadap hati nurani kita ini sehingga bisa dipakai sebagai alat yang efektif untuk proses pengudusan kita supaya kita semakin hari bisa semakin menjadi murid yang semakin serupa dengan Kristus. Amin, Ya, amin. Amin ya. Tuhan tolong kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami supaya kami boleh belajar untuk peka terhadap suara Tuhan yang Tuhan bisa berbicara melalui hati nurani kami dan kami boleh melatihnya supaya kami boleh tetap selaras dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menaati firman Tuhan dalam hidup kami dan kami boleh dipimpin terus. Untuk kami boleh terus bersandar juga kepada anugerah Tuhan. Biarlah dalam hari-hari ini ya Tuhan kami boleh hidup dengan sepenuhnya bersandar pada kehendak-Mu dan kami boleh semakin menjadi murid yang menyerupai Kristus. Tolong setiap kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin.